Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini Ibu akan memaparkan materi di semester 2, yaitu kita masuk ke bab 1 ada triple Pitagoras. Nah, Ibu bersama Ibu Rosi akan memberikan materinya sebagai berikut. Baik, sebelum kita bahas tentang materi semester 2, ada baiknya anak-anakku semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang Ibu sampaikan dapat kalian terima dengan baik. Materi semester 2 yaitu ada bab 1 teorema Pitagoras, bab 2-nya itu lingkaran, bab 3-nya bangun ruang sisi datar, bab 4-nya statistika dan peluang. Bab 1 yang akan kita bahas yaitu mengenai teorema Pitagoras yang berhubungan dengan segitiga. Segitiga kan ada macam-macam, ada segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga lancip, segitiga tumpul. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan panjang sisi-sisi dari segitiga yang akan kita bahas. Teorema Pitagoras ada di bab 1. Nah, kompetensi dasarnya yang kalian harus tahu. Ada 3.6 yaitu menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Nah, ini kompetensi dasar yang harus kalian miliki, yang harus kalian capai. Di sini Ibu sudah membuat peta konsep tentang teorema Pitagoras. Pertama yaitu kita akan membahas tentang kebenaran dan penerapan teorema Pitagoras. Yang kedua yaitu menentukan jenis segitiga dan memeriksa triple Pitagoras. Yang ketiga yaitu menentukan perbandingan sisi-sisi segitiga. Ini ada 3 yang akan kita bahas. Mudah-mudahan nanti kalian akan paham setelah Ibu menjelaskan materinya ya. Nah, kalian bisa perhatikan contoh gambar yang sudah Ibu sajikan. Di situ ada 3 buah segitiga, yang satu berwarna abu, yang satu agak kecoklatan, dan yang satu berwarna kuning. Di situ ada 3 sisinya, ada A, B, C. Ada sudut yaitu alfa dan beta. Yang pertama kita bahas yaitu memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Jika 3 buah segitiga dijadikan satu, dia akan membentuk bentuk seperti trapesium. Kalian bisa lihat ya, itu trapesium. Nah, luas trapesium kita mau memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Jadi karena 3 buah segitiga kita satukan di sini, itu ada 3 buah segitiga. Ada yang A, B, dan C. Nih ya. Jika satu trapesium ini dibuat oleh 3 buah segitiga, berarti luas trapesium harus sama dengan luas segitiga. Nah, rumusnya adalah 1/2 kali A tambah B. Trapesium itu kan A tambah B. A tambah B. Dan dikali A tambah B. A tambah B di sini tuh tingginya. A tambah B. Jadi, luas trapesium sama dengan setengah kali A tambah B, yaitu sisi yang berhadapan, dikali A tambah B sebagai tinggi, sama dengan setengah kali A kali B, segitiga yang pertama, ditambah setengah kali C kali C untuk segitiga yang kedua yang berwarna kuning, ditambah setengah A kali B untuk segitiga yang ketiga. Baik,
Untuk selanjutnya di bawahnya luas trapesium sama dengan, karena A tambah B itu sama dikali A tambah B sama dengan setengah kali A tambah B kuadrat. Karena A tambah B-nya ada 2 dikalikan, jadi setengah kali A tambah B kuadrat. Sama dengan luas segitiganya berarti setengah kali A kali B tambah C kuadrat. C kuadrat dari mana, Bu? C pangkat 2. C kali C sama dengan C kuadrat. Ditambah A kali B. Di sini karena sama-sama setengah, karena memang di sini trapesiumnya setengah. Kalau segitiga itu memang pasti pakai setengah. Tapi kalau trapesium, kalau satu trapesium dia tidak pakai setengah ya. Jadi setengahnya ini kita coret, kita hilangkan, berarti A plus B kuadrat sama dengan 2AB plus C. Dari mana 2AB? A kali B kan AB. Yang satu lagi A kali B lagi. Berarti ada 2AB nih. Plus C kuadrat. Berarti A kuadrat tambah 2AB plus B sama dengan 2AB sama dengan C kuadrat. Nah, di sini terjadi persamaan nih. Yang 2AB kita pindah ruas. Berarti kita eliminasi. Jadi diambil 2AB. Jadi sisa A kuadrat plus B kuadrat yang trapesium. 2AB yang di sini kita ambil, kita hilangkan, jadi tinggal C kuadrat. Nah, terbukti bahwa teorema Pitagoras kebenarannya adalah benar. 3 buah segitiga jika dijadikan satu bisa membuat gambar seperti trapesium. Nah, luas trapesium dan segitiga ini sama, jadi kebenarannya adalah benar. Kita akan menentukan nilai A, B, dan C. Di situ ada, kalian lihat segitiga. Ada sisi A, B, dan C. Untuk mencari nilai C, kalian bisa menggunakan rumus yang sudah ada disajikan di tabel. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C kuadrat sama C sama dengan akar, karena kuadrat jadi tadi kuadratnya jadi diubah jadi akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, untuk mencari nilai A berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. A kuadrat sama dengan kita pindah ruas yang C. Yang B-nya kita pindah ruas, yang tadinya positif jadi negatif. Jadi A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. A sama dengan akar dari C kuadrat min B kuadrat. Untuk mencari nilai B yaitu kebalikan dari yang A. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Rumus awal B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. B sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat. Selanjutnya kita akan menentukan jenis segitiga. Jenis segitiga dapat kita lihat dari angka sisi-sisinya atau panjang sisi-sisinya. Untuk C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat itu untuk segitiga siku-siku. Jadi panjang C sama dengan A tambah B, jumlah kuadrat sisi-sisinya. Untuk yang segitiga tumpul yaitu kuadrat sisi terpanjang lebih besar dari jumlah kuadrat sisi lainnya. Berarti C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat. Itu segitiga tumpul. Yang ketiga yaitu ada segitiga lancip, yaitu C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat plus B kuadrat. Jadi sisi yang menghampirnya lebih jumlahnya untuk yang C itu lebih kecil dari A dan B, jumlah A dan B. Nah, untuk itu kalian harus lihat, untuk menentukan jenis kalian harus paham mana yang lebih besar. Jumlah A plus B, C-nya lebih besar atau lebih kecil. Kalau sama berarti dia segitiga siku-siku. Kalau lebih besar berarti dia segitiga tumpul. Tapi kalau lebih kecil berarti dia segitiga lancip.
Yang kedua adalah menentukan dan memeriksa triple Pitagoras. Triple Pitagoras 3 ya, triple Pitagoras. Sek kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat adalah rumus dasar. Biasanya dipakai triple Pitagoras itu dipakai untuk segitiga siku-siku. Rumus dasarnya ini adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, yaitu rumus dasar. Untuk menentukan nilai B kuadrat, berarti A kuadratnya kita tinggal luas, berarti C kuadrat min A kuadrat. Nah, untuk yang A kuadrat, untuk mencari nilai A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Ini sama dengan yang tadi Ibu jabarkan sebelumnya. Karena triple Pitagoras biasa digunakan untuk menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Baik, sekian untuk materi hari ini, penjelasan yang setelah Ibu berikan. Mudah-mudahan kalian semua paham dan dapat mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan. Untuk tugas, kalian buka LKS halaman 5, di situ ada latihan 1, tolong dikerjakan. Jika tidak muat, kalian tulis di kertas lembar dan di hektar, di staples. Dan untuk yang tugas keduanya ada di halaman 12 kalau nggak salah, yaitu latihan 2. Nanti kalian tulis jawabannya. Jika tidak muat, bisa kalian tulis di kertas lembar. Jika sudah, kalian hektar ya. Untuk tugas latihan 2 ada di halaman 7. Jadi nanti kalian ada 2 tugas nih, halaman 5 dan halaman 7. Latihan 1 dan latihan 2. Selamat mengerjakan, semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Ibu ucapkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.